to the Baseface Network. Halo semuanya, welcome to my channel. Aku Cici Wahyu Rahmadani. Dan hari ini kalian tahu nggak aku mau kemana? Aku hari ini mau ke Taman Budaya Provinsi Riau. Oh my god, ini adalah suatu kesempatan yang sangat bermanfaat bagi saya ya teman-teman. Karena di sana nantinya kita akan mengeksplor apa saja yang ada di dalam Taman Budaya tersebut. Dan nantinya kita juga akan berbincang-bincang bersama pengelola dan beberapa pengunjung yang berada di Taman Budaya tersebut. Nah, hari ini tuh sebelum kita berangkat, kita harus menggunakan alat pelindung diri terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang perginya naik motor, harus menggunakan helm agar nanti amit-amit ya jika terjadi sesuatu sudah ada yang melindungi kita. Nah, selanjutnya kita harus menggunakan masker. Masker ini bertujuan untuk melindungi kita dari debu. Nah, jika teman-teman suka nih, kayak suka kelilipan gitu matanya kan di jalan, teman-teman juga bisa memakai kacamata pelindung untuk melindungi mata agar tidak kemasukan debu. Nah, sebelum itu nih, sebelum pergi, saya mempunyai satu pantun nih buat kawan-kawan semua. Pagi-pagi ke rumah Anya, pulang-pulang bertemu Kiki. Kalian pasti kepo kan keseruannya? Ayo ikuti, let's go! Jangan lupa like, subscribe, dan hidupi lonceng notifikasinya. Nah, ini tuh aku sudah di jalan menuju Taman Budaya. Jadi aku tuh melewati Jalan Naga Sakti, Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau. Nah, itu aku menuju Jalan Tuangku Tampunsai, dan nantinya aku juga akan melewati Jalan Soekarno-Hatta. Nah, ikutin terus ya keseruan aku kali ini, dan nantikan video-video yang menarik setelah perjalanan ini. Jangan lupa selalu berhati-hati dalam berkendara dan keselamatan harus dijaga. Oke, halo teman-teman semuanya. Sekarang kita sudah sampai di Taman Budaya Provinsi Riau yang ada di Jalan Sudirman, Tangerang, Pekanbaru. Nah, di sini kita akan mengeksplor berbagai macam yang ada di dalam Taman Budaya ini dan Museum Sang Nila Utama yang ada di sampingnya. Ikutin terus keseruan aku. Let's go. Jadi begini nih teman-teman, tampak dari luar Taman Budaya ini. Etnik Melayu adalah salah satu etnik yang besar di Indonesia. Provinsi Riau merupakan provinsi yang berbudaya Melayu kental. Bisa disebut House of Malay atau rumah dari etnik Melayu. Kebudayaan Melayu di Riau begitu kental yang dilambangkan dengan masyarakat dan juga bangunan yang ada di Provinsi Riau, khususnya kota Pekanbaru sebagai ibu kota provinsi. Meskipun Pekanbaru terkenal dengan kota rantauan, tetapi budaya Melayu tetap menjadi kebudayaan yang dominan di kota ini. Pekanbaru sendiri mempunyai sebuah pusat kebudayaan yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman yang bernama Taman Budaya Provinsi Riau. Nah, jadi ini nih teman-teman taman budaya yang kita kunjungi. Taman budaya ini awalnya dibangun sebagai wadah untuk mengolah seni serta pengembangan dan pelestarian dari seni budaya Melayu Riau. Dalam perancangan sebuah kebudayaan Melayu dengan memadukan arsitektur modern dan arsitektur lokal Melayu dengan berbagai pendekatan, khususnya pendekatan iklim tropis yang bertujuan untuk memberikan sebuah area pusat kebudayaan Melayu yang memiliki fungsi sebagai sarana masyarakat untuk mengasah seni dan kebudayaan Melayu Riau serta menjadi sebuah ikon wajah pembangunan kota Pekanbaru.
Di Taman Budaya Melayu ini kita akan melihat berbagai macam arsitektur yang ada di bangunan-bangunan Taman Budaya ini. Ketika masuk kita akan disuguhkan oleh sebentuk lapangan Taman Budaya ini yang begitu luas, dan juga ada kapal lancang kuning yang berada di samping tubuh Taman Budaya ini. Seterusnya, Taman Budaya ini memiliki area yang luas untuk parkir, dan teman-teman tidak takut akan tidak adanya parkir. Di sini kita melihat lebih dalam, kita akan melihat berbagai bentuk rumah-rumah atau surau yang ada di Taman Budaya ini. Beberapa fasilitas yang ada di Taman Budaya ini yang dapat digunakan bagi para pelaku seni, diantaranya gedung olah seni. Fasilitas ini dapat dipergunakan untuk keperluan pergelaran karya, baik itu musik, tari, teater, maupun pameran seni rupa dan lainnya. Gedung ini pun telah dilengkapi dengan fasilitas genset yang dapat dipergunakan bila diperlukan. Yang kedua yaitu rumah tari. Rumah tari Umar Umayyah sesuai dengan namanya, yakni rumah tari, dapat dipergunakan untuk tempat latihan tari. Difasilitasi dengan cermin agar para penari dan penata tari dapat lebih maksimal dalam bereksplori. Saat ini sudah ada beberapa sanggar atau kelompok tari yang telah menggunakan fasilitas ini, seperti Sanggar Tari Malai dan Tameng Sari. Yang ketiga yaitu rumah rupa. Fasilitas ini diperuntukkan bagi para perupa dalam mengimajinasikan karya-karyanya. Yang keempat yaitu rumah teater. Fasilitas yang baru saja direnovasi ini adalah untuk para pelaku teater dan berkarya. Seterusnya yaitu teater terbuka. Sama halnya dengan gedung olah seni, teater terbuka ini dapat dipergunakan untuk keperluan pementasan seni. Jadi teman-teman, Taman Budaya ini memiliki area yang sangat luas. Bisa dilihat di sini anak-anak juga sering bermain-main ketika sore hari. Jika dilihat dari luar, beginilah bentuk dari Taman Budaya tersebut. Di sini juga terdapat rumah singgah, yaitu rumah singgah Selat Jatuh Kembar. Di sini juga terdapat surau, yaitu Surau Hasan Junus. Di sini terdapat 3 balai, yaitu Balai Siantan, Balai Kemuning, dan Balai Seroja. Balai pada masyarakat Melayu adalah benda yang memiliki nilai seni, nilai adat, dan nilai budaya. Balai berfungsi sebagai tempat kegiatan bersama, tempat pertemuan, tetapi tidak digunakan sebagai tempat tinggal pribadi. Halo teman-teman semua, jadi kini kita sudah bersama salah satu pengunjung di Taman Budaya Provinsi Riau ini. Nah, jadi itu sekarang tuh sebenarnya adalah hari libur, namun saya tadi sudah izin kepada penjaganya dan mendapatkan izin untuk masuk ke Taman Budaya ini. Nah, sekarang kita berbicara dan berbincang-bincang sedikit kepada salah satu pengunjung yang ada di sini mengenai Taman Budaya yang ada di sekitarnya ini. Oke Kak, nama Kakak siapa? Nama saya Alina. Kalau boleh tahu Kakak berasal dari mana? Saya berasal dari Pekanbaru sendiri. Kalau boleh tahu Kakak kesini tuh udah sering apa baru sekali Kak? Baru pertama kali sih buat menenangkan pikiran aja. Oh, weekend gitu ya Kak ceritanya. Kalau menurut Kakak nih Kak, apa sih yang harus ditambahkan fasilitasnya pada Taman Budaya ini sendiri? Seperti tempat pembuangan sampah dan ada sedikit dikasih lampu-lampu lagi sih buat malam ya, biar lebih bagus. Oh, menurut Kakak nih Kak, tempat ini worth it nggak untuk kita kayak pergi liburan bersama keluarga gitu? Worth it banget sih, soalnya di sini kan banyak tempat yang bisa menenangkan pikiran, banyak pohon kayu yang menyenangkan kan. Oh, menurut Kakak nih Kak, kalau misalnya kan ini kan taman budayanya masih banyak kayak yang ada yang udah rusak. Harapan
kedepannya terhadap taman budaya ini apa Pak? Bisa dibarui lagi seperti ditambahi cat, di fasilitasnya ditambah lagi biar anak-anak muda seperti kita sekarang bisa lebih tertarik untuk mengunjungi taman budaya kita ini. Apa kesan dan pesan kakak untuk taman budaya ini ke depannya kak? Pesannya sih agar anak-anak remaja atau anak-anak muda zaman sekarang sih ya lebih mengenal budaya kita dan bisa lebih maju lagi untuk ke depannya. Terima kasih ya kak atas wawancaranya hari ini. Oke, segitu teman-teman wawancara yang kita dapat dengan pengunjung, salah satu pengunjung yang ada di sini. Oke, bye-bye dulu ya teman-teman. Terima kasih ya kak. Iya. Jadi, saya punya kabar bagus nih, teman-teman, karena saya sudah selesai berkunjung di Taman Budaya Provinsi Riau. Saya juga berkunjung loh ke Museum Sang Nila Utama yang satu kompleks ternyata dengan Taman Budaya ini. Saya baru tahu loh, teman-teman. Nah, jadi di sini saya sudah sampai nih di Museum Sang Nila Utama. Nah, museum ini diresmikan pada tanggal 9 Juli 1994 oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Profesor Dr. Edi Sediawati. Nah, kawan-kawan, Museum Sang Nila ini mempunyai area yang cukup luas, bukan? Jangan di-skip ya video ini. Selanjutnya akan ada hal-hal yang lebih menarik loh. Ketika kita memasuki museum ini, kita akan membeli tiket seharga 3.500 loh teman-teman. Sangat ramah di kantong, bukan? Oke teman-teman semua, sekarang saya sudah berada di dalam Museum Sang Nila ini. Nah, di belakang saya ini sudah terdapat salah satu peninggalan sejarah dari Riau sendiri, yaitu Candi Muara Takus. Nah, Candi Muara Takus ini merupakan pembuktian cerita para leluhur bagi masyarakat yang ada di Provinsi Riau ini. Museum Sang Nila Utama merupakan sebuah museum daerah yang berlokasi di Pekanbaru Riau. Museum ini mengumpulkan dan menyimpan warisan-warisan yang berhubungan dengan budaya Melayu Riau, seperti pakaian adat pernikahan, permainan tradisional, alat musik, artefak, dan lainnya. Ketika kita memasuki Museum Sang Nila ini, kita akan melihat berbagai macam koleksi yang ada di museum ini. Museum Sang Nila Utama telah memiliki koleksi sebanyak 4.195 buah pada tahun 2005. Koleksi ini dipamerkan pada gedung yang terdiri dari 2 lantai. Beberapa di antaranya yaitu fosil batu siput, miniatur candi dan masjid, mata uang, foto tokoh dari Riau, keramik, permainan tradisional, etnografi, batik dan pakaian adat, alat musik, dan wawasan Nusantara, serta sepeda zaman dahulu. Ini merupakan salah satu contoh alat musik tradisional yang ada di museum ini. Sedikit berbicara tentang sejarah, museum ini dahulunya dikenal dengan nama Museum Negeri Provinsi Riau yang didirikan pada tanggal 9 Januari 1991 melalui surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 001/0/1991. Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, yakni tentang pengalihan kewenangan beberapa bidang pemerintahan, maka museum ini berubah nama menjadi Museum Daerah di bawah Dinas Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata Provinsi Riau.
Sang Nila Utama adalah nama yang diberikan kepada seseorang yang berasal dari nama seorang Raja Bintan yang pernah berkuasa sekitar abad 13 Masehi di Pulau Bintan. Pemberian nama ini adalah atas inisiatif Kepala Museum yang waktu itu menunjuk beberapa budayawan Riau pada 13 Oktober 1993. Teman-teman, jadi Museum Sang Nila ini terdiri dari 2 lantai. Ini bagian atasnya dan yang di sini tuh bagian bawah dari Museum Sang Nila ini. Wah, ini juga terdapat banyak peninggalan gitu teman-teman. Jadi kalau yang di atas tuh kayak ada kendi, binatang-binatangnya juga, ada kayak alat-alat peninggalan kayak piring, kayak kendil dan lain-lainnya. Oke, ikutin terus ya keseruan aku. Let's go. Pada museum ini terpajang juga koleksi pakaian pengantin di Riau yang berbeda di setiap kabupatennya. Ketika pelaminan dan kamar tidur pengantin juga menjadi salah satu benda koleksi. Lantai 2, pamer yang berisi sejarah Riau. Ada foto-foto rumah adat Melayu Riau yang saat ini sudah sangat sulit ditemukan. Foto-foto para pejuang, tokoh-tokoh budayawan Riau, dan foto 10 gubernur Riau dari tahun 1953 sampai 2013. Koleksi lain berupa guci-guci dari Cina dengan kurun waktu sekitar abad ke-15 Masehi yang ditemukan di bawah lautan. Ada juga benda-benda kerajaan Melayu yang pernah jaya di Riau seperti kait kelambu dari Perak, caping berbentuk hati sebagai penutup alat kelamin wanita, serta sepeda ontel. Dalam ruangan tersebut juga terdapat benda-benda peninggalan Belanda seperti tustel, senjata api, teropong, haing telepon engkol. Koleksi lain berupa wayang-wayang dan topeng yang biasa ditemukan di Jawa. Di sini juga terdapat kerajinan dari bambu berupa anyam-anyaman seperti tudung petani. Di sini juga terdapat miniatur-miniatur rumah adat yang ada di Provinsi Riau. Ini adalah gambaran kehidupan masyarakat pada zaman dahulu di Provinsi Riau. Oke teman-teman semua, jadi di sini saya sudah bersama pemandu dari Museum Sang Nila ini. Nah, di sini kita akan memberikan beberapa pertanyaan kepada ibunya mengenai Museum Sang Nila ini. Baik, kita perkenalkan dulu kepada ibunya. Baik Bu, nama ibu siapa? Nama saya Arifah Hidayah. Kalau boleh tahu Bu, museum ini didirikan pada tahun berapa? Didirikannya pada tahun 1991, diresmikannya pada tanggal 9 Juli 1994. Kalau boleh tahu Bu, tujuan utama didirikannya museum ini apa Bu? Tujuan utamanya untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang koleksi budaya mengenai yang ada di Provinsi Riau. Nah, siapa saja nih Bu kira-kira tokoh penting yang pernah berkunjung ke museum ini? Tokoh penting ada dari pemerintah daerah, ada dari artis, ada dari pejabat tinggi pusat. Ya Bu. Nah, kalau berbicara tentang koleksi Bu, koleksi apa saja yang merupakan masterpiece di Museum Sang Nila ini? Masterpiece di Museum Sang Nila Utama kita ada koleksi batu siput dan kerangka tulang ikan paus. Nah, jadi gitu teman-teman wawancara yang bisa kita dapati dari ibunya. Oke Bu, sekian wawancara kita hari ini. Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Terima kasih, sama-sama. Oke teman-teman semuanya, segitu dulu eksplor mengenai taman budaya yang ada di Provinsi Riau ini. Nah, menurut teman-teman worth it nggak kalau kita pergi ke Taman Budaya Provinsi Riau ini? Nah, menurut teman-teman juga tempat apa yang harus saya kunjungi berikutnya? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe yang teman-teman. Sebelum menutup sebelum mengakhiri channel ini, saya mempunyai satu pantun. Cantik sekali si anak dara, ada lipan di balik papan. Jika ada tersilap kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum, bye-bye. Ya, sudah di penghujung video aja nih. Kita harus berpisah teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat ya bagi kita semua. Dan bagi teman-teman yang
belum pernah kesini, ayo buruan kesini, menambah wawasan kita gitu loh ceritanya sambil weekend.